Hai, bertemu kembali dengan Saratu Aura di segmen Blueprint Rumah Tangga Bahagia. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Oke, di segmen BRTB kali ini saya ingin membahas nih tentang karakter rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Ya, menurut saya ya, ada beberapa karakter atau ciri suatu hubungan rumah tangga itu akan harmonis dan bahagia nantinya. Dan sepengalaman saya selama ini bertemu dengan ribuan pasangan, saya melihat ya, kalau rumah tangga yang kedepannya harmonis dan tidak itu berbeda. Yang harmonis itu ikatan auranya tampak selaras, seimbang, warnanya membuat perasaan itu tenang, adem, dan membuat orang sekitarnya merasa nyaman serta bahagia. Dan biasanya ya, rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan memiliki energi positif itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut loh. Yang pertama di sini utuh. Artinya di sini utuh, orang-orang yang ada menjadi anggota dalam rumah tangga itu, dia itu memahami ya dan sadar dengan tanggung jawabnya. Misalkan suami, di sini dia itu sadar tugas dari suami. Tugas dari suami di sini kan memimpin ya, memimpin istrinya dan memimpin anaknya agar keluarganya itu menjadi keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, harus nurut sama suaminya. Tugas seorang pemimpin itu kan memimpin ya, kepala rumah tangga itu kan memimpin. Jadi dia itu tanggung jawab atau sadar, tahu bahwa tugasnya dalam rumah tangga itu memimpin. Yang kedua di sini tanggung jawab. Tanggung jawabnya itu memberi nafkah untuk anak dan istrinya, untuk istri dan anaknya. Dia akan tanggung jawab di sini dengan bekerja, sehingga kalau dia bekerja kan memiliki mencukupi kebutuhan keluarganya nanti. Nah, yang kedua di sini tugas seorang istri. Tugas seorang istri di sini yaitu melayani ya, melayani suami. Terus jadi seorang ibu yang baik, melayani suami, entah itu melayani dalam di luar ranjang atau di atas ranjang, kayak gitu ya. Kemudian tugas anak ya harus patuh sama orang tuanya, terus belajar. Itu tugas anak. Di sini utuh. Nah, kalau rumah tangga yang utuh itu akan bisa menyelesaikan masalah. Jika ada masalah kecil apapun, itu mereka akan sadar dengan tugasnya masing-masing. Jadi rumah tangga itu nggak akan ada masalah yang dari masalah kecil jadi masalah besar. Hanya dari masalah kecil aja mereka tuh bisa menyelesaikannya. Nah, seperti itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Di sini artinya setiap anggota keluarga itu tahu dan melakukan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Seperti ayahnya, suami ya. Tanggung jawab suami itu kan bertanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya juga, ya intinya bertanggung jawab lah dari pendidikan, kemudian dan penghidupan yang layak dan kehidupan yang layak untuk anak dan istrinya. Terus dari istrinya ya, istri atau ibu ya, di sini suami atau bapak. Kalau istri atau ibu di sini bertanggung jawab memberikan pendidikan pada anaknya. Untuk anak mendukung suami. Kemudian yang terakhir di sini adalah tugas anak ya. Tanggung jawab anak. Tanggung jawab anak itu apa sih? Ya, tanggung jawab anak itu patuh dan belajar. Patuh dan belajar dengan baik. Jadi di sini mereka paham ya dengan tanggung jawab mereka masing-masing. Itu poin yang kedua. Kita masuk ke poin yang ketiga. Yang ketiga, patuh pada nilai. Nah, di sini setiap anggota keluarga, entah itu ayah, ibu, anak, dia akan patuh terhadap peraturan yang ada, yang sudah disepakati bersama. Misalkan bermain HP, main handphone nih ya. Main HP boleh ayah, ibu, terus kemudian anak boleh bermain HP hanya sehari 2 jam saja.
Sisanya ya untuk bermain bersama keluarga atau belajar atau bekerja. Intinya hanya 2 jam saja sehari. Terus misalkan nonton televisi. Nonton TV ya. Nonton televisi tuh sehari bisa 3 jam aja, nggak boleh lebih-lebih dari itu ya. Ada peraturan yang sudah disepakati bersama. Itu maksudnya seperti itu. Ada peraturan atau nilai, patuh pada nilai. Itu yang poin yang ketiga. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Punya kesamaan dengan pasangan. Punya kesamaan dengan pasangan, misalkan suka traveling. Suami dan istri itu sama-sama suka traveling. Istri, anak, suami, dan anak sama-sama suka traveling. Nah, di sini tuh bisa menguatkan aura cinta. Ini kalau sama-sama suka traveling, ini bisa menguatkan aura cinta ya. Aura cinta yang kuat dalam rumah tangga. Dan mereka akan sangat kuat dan rumah tangga mereka tuh sangat bahagia nantinya. Bahkan masalah yang muncul relatif itu akan sangat sedikit sekali. Jadi Anda dengan pasangan tuh harus sama-sama memiliki kesamaan dengan pasangan Anda ataupun dengan anggota keluarga Anda yang lainnya. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima yaitu saling menguntungkan. Dalam rumah tangga di sini ya, saya melihat baik suami ataupun istri itu saling menguntungkan, harus saling menguntungkan, harus bisa saling tolong menolong. Di sini ya, ini penting sekali nih, tolong menolong, kemudian harus ada komunikasi yang baik, ya sama-sama menguntungkan lah. Kalau nggak ada saling menguntungkan, ya itu nggak akan bahagia nantinya. Komunikasi yang baik nantinya, kemudian memberikan kasih sayang, saling mencintai tanpa menyakiti ya, saling mencintai juga, tidak menyakiti. Kemudian jika ada anggota yang susah, ya saling menolong sih, bener ya tadi ya. Ada anggota yang susah dibantu ya. Intinya mereka sama-sama bahagia, ya. Ini poin yang keenam atau poin yang terakhir, kesediaan untuk menerima pasangan. Kesediaan untuk menerima pasangan tanpa batasan waktu. Nah, ini penting sekali ya. Karena dalam pernikahan tentu kan ada janji suci yang diucapkan ya ketika kita menikah. Dalam Islam itu ada akad nikah. Kalau dalam Kristen ada pengucapan janji pernikahan. Nah, pasangan yang benar-benar berkomit dengan janji, di sini ada janji nikah ya. Janji nikah saat akad. Saat akad di sini tuh harus menerima pasangan tanpa batasan waktu, entah itu saat sedih atau saat senang. Mereka tuh berjanji bahwa mereka akan menerima pasangannya itu apa adanya. Nah, seperti itu. Nah, pasangan yang benar-benar komit dengan janji itu dan berumah tangga landasan janji suci itu, maka dia akan bahagia dan harmonis selama-lamanya nantinya. Mengapa? Karena janji itu adalah bentuk ikatan. Saat pasangan saling berjanji pada pasangan, maka Anda akan membuat ikatan itu di jiwa pasangan. Dan ikatan pasangan itu disaksikan dan direstui oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah ciri ya, atau karakter rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Coba sekarang Anda tanyakan pada diri Anda sendiri. Apakah rumah tangga Anda sudah memiliki ciri-ciri tersebut? Jika belum, coba sekarang diskusikan lagi dengan pasangan Anda. Tanyakan, apakah dalam rumah tangga Anda saat ini sudah memahami konsep yang utuh? Atau sudah bertanggung jawab satu sama lain? Dan bahkan, apakah Anda dan pasangan sudah lupa dengan akad atau janji yang Anda ucapkan dulu? Tanyakan dan diskusikan pada pasangan Anda. Saya yakin, jika Anda dan pasangan serius ingin merajut jalinan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, maka karakter atau ciri ini tidak akan keberatan jika ada dalam keluarga atau rumah tangga Anda. Baik, sekian dulu ya di segmen BRTB ini. Saya Ratu Aura mengucapkan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.